Terjadinya kutukan kolam bone. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang dikelilingi oleh hutan yang lebat dan sungai yang jernih, hiduplah dua orang saudara dengan sifat yang bertolak belakang. Si kakak bernama Mando adalah seorang pemuda yang pemalas. Ia lebih suka tidur-tiduran di dalam rumah, membiarkan hari berlalu begitu saja tanpa melakukan pekerjaan apapun. Sementara itu, si adik bernama Karep adalah seorang yang rajin dan pekerja keras. Setiap hari, ia pergi ke ladang untuk menanam umbi dan menangkap ikan di sungai itu untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Meskipun Karep selalu bekerja keras, ia tak pernah mendapatkan bantuan dari kakaknya. Mando hanya tahu meminta makan ketika lapar, tanpa peduli bagaimana adiknya berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Suatu hari, persediaan air di rumah mereka sudah habis. Melihat kakaknya yang tetap bermalas-malasan di dalam rumah, Karep menghela napas panjang. Aduh, kok ini kakak tapi pemalas sekali. Gerutunya. Sapu mulut su kering, sapu badan panas, tapi kok cuma duduk saja. Sudahlah, saya sendiri saja pergi ambil air di kolam bone. Karep pun mengambil tempurung kelapa dan kendi tanah liatnya. Lalu berjalan menuju kolam bone, sebuah kolam tua yang terletak jauh di dalam hutan. Hutan yang dilalui Karep sangat sunyi. Hanya terdengar suara burung berkicau dan ranting-ranting yang patah setiap kali ia melangkah. Ia tahu bahwa hutan ini bukanlah tempat sembarangan. Orang-orang desa sering bercerita bahwa kolam bone memiliki penunggu, seorang peri perempuan yang tinggal di antara pepohonan besar. Namun, Karep tidak takut. Ia melanjutkan langkahnya hingga tiba di tepi kolam. Airnya begitu jernih, memantulkan sinar matahari yang menembus celaan dedaunan. Ia menunduk dan mulai mengisi kendi dengan air. Dari atas pohon besar yang menjulang di pinggir kolam, sepasang mata mengamati Karep. Sesosok perempuan cantik dengan rambut panjang yang menjuntai seperti benang emas duduk di dahan pohon. Kulitnya bersinar seperti bulan dan matanya bercahaya seperti bintang di langit malam. Peri itu memiringkan kepalanya dan tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara yang lembut. Karep, kau tidak melihatku. Karep tetap diam. Ia terus mengisi kendi tanpa menoleh. Peri itu tersenyum lagi. Kau datang berkali-kali, tapi selalu mengabaikanku. Apa kau tidak penasaran siapa aku? Karep tetap diam. Ia tahu tentang peri itu dari cerita orang tua di kampung. Namun, ia hanya datang untuk mengambil air, bukan untuk mencari masalah. Namun, hari demi hari berlalu, dan Karep terus datang ke kolam bone untuk mengambil air. Hingga suatu hari, saat ia tengah menimba air, peri itu turun dari atas pohon dan berdiri tepat di hadapannya. Karep tertegun. Matanya membelalak saat melihat kecantikan peri itu dari dekat. Hatinya bergejolak, dadanya berdebar kencang. Peri itu bukan hanya cantik, tapi memiliki aura yang begitu menenangkan. Siapa? Siapa namamu? Tanya Karep dengan suara bergetar. Saya Rinu. Jawab peri itu sambil tersenyum. Sejak pertemuan itu, Karep tak bisa lagi mengabaikan kehadiran Rinu. Setiap kali ia datang ke kolam bone, ia selalu menyempatkan diri berbicara dengan Rinu. Ia menceritakan kehidupannya, tentang kakaknya yang malas, tentang perjuangannya menghidupi mereka berdua. Dan perlahan ia jatuh cinta pada Rinu. Hingga pada suatu hari, ia memberanikan diri berkata, Rinu, ikut saya pulang, jadilah istri saya.
Peri itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Saya ikut kok. Katanya lembut. Saat Karep pulang ke rumah dengan menggandeng seorang perempuan yang cantik jelita, Mando terperangah. Matanya membelalak, hatinya mendidih oleh kecemburuan. Sapu adik bisa bawa perempuan secantik ini? Ini tidak adil. Pikirnya, Mando dipenuhi rasa iri. Ia menatap Rinu dengan penuh keinginan. Dalam hatinya tumbuh rencana licik untuk menyingkirkan adiknya agar ia bisa mendapatkan Rinu untuk dirinya sendiri. Suatu hari, ia berpura-pura bersikap baik kepada Karep. Adik, saya lihat banyak babi masuk ke hutan. Mari kita pasang jebakan. Katanya dengan senyum palsu. Karep yang selalu percaya pada kakaknya mengangguk tanpa curiga. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Di tempat yang tersembunyi, Mando telah menyiapkan sebuah jebakan besar yang terbuat dari ranting-ranting kering dan dedaunan. Begitu Karep masuk ke dalam jebakan itu, Mando langsung menyuluti api obor yang sudah ia siapkan sejak awal. Api menyala besar, melahap seluruh jebakan dalam sekejap. Sapu adik sudah mati. Sekarang sapu giliran dapat dia istri yang cantik itu. Hahaha. Teriak Mando dengan tertawa penuh kemenangan. Saat Mando kembali ke rumah, ia berusaha bersikap tenang. Namun, Rinu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di mana Karep? Tanyanya dengan suara dingin. Mando tergagap. Ia mencoba menghindari pertanyaan itu, tetapi Rinu bisa melihat kebohongan di dalam matanya. Tanpa sepatah kata lagi, ia berlari ke hutan. Saat melihat tubuh Karep yang hangus terbakar, air mata Rinu mengalir deras. Namun, ia tidak menangis dalam keputusasaan. Ia adalah peri. Ia memiliki kekuatan untuk mengembalikan kehidupan. Dengan lembut, ia menempelkan tangannya pada dada Karep dan membisikkan mantra kuno. Angin bertiup kencang, daun-daun berputar di udara. Dan dalam hitungan detik, Karep membuka matanya kembali. Mando yang melihat keajaiban itu gemetar ketakutan. Saya minta maaf. Katanya terbata-bata. Namun, Karep hanya menatapnya dengan mata penuh luka. Ia tahu kepercayaan yang telah hancur tak bisa kembali. Karep dan Rinu pergi meninggalkan Mando. Mereka hidup bahagia bersama, sedangkan Mando harus menanggung penyesalan seumur hidupnya. Konon, kesakralan tempat tersebut masih terjadi hingga sekarang. Siapapun yang lewat di kolam tersebut sebaiknya diam dan tidak berisik. Jika ia melanggar, maka di dalam keluarganya akan terjadi prahara yang disebabkan oleh rasa kecemburuan yang muncul secara tiba-tiba, seperti cerita si kakak yang cemburu dengan adiknya.